Senang dikuasai Rusia, warga Ukraina saya ingin tinggal di Rusia sejak kecil. Senang dikuasai Rusia, warga Ukraina saya ingin tinggal di Rusia sejak kecil. Sejumlah warga Ukraina tampak senang ketika wilayah mereka dikuasai oleh Rusia. Itu terlihat ketika di sejumlah warga Ukraina yang wilayahnya sudah dalam kekuasaan Rusia mulai menggunakan mata uang rubel dan paspor Rusia. Wilayah tersebut antara lain adalah Mariupol, Melitopol, Donbas, dan Dnipropetrovsk. Seorang warga Ukraina dari Mariupol bernama Vadim Romanova, 17 tahun, mengatakan bahwa dirinya sudah sejak lama ingin bergabung dalam negara besar Rusia. Menurut dia, bergabung dengan Rusia adalah salah satu mimpinya yang menjadi kenyataan. Dalam sebuah pernyataannya baru-baru ini dia mengatakan bahwa keinginan tinggal di Rusia sudah ada sejak dirinya kecil. Saya ingin tinggal di Rusia sejak kecil dan sekarang saya menyadari saya bahkan tidak perlu pindah kemanapun, kata Romanova. Di kota-kota yang diduduki Rusia di Ukraina Selatan, orang-orang dengan pandangan pro-Kremlin melakukan penggantian wali kota dan pemimpin lokal lainnya. Sambutan lainnya, bendera Rusia dikibarkan, siaran negara Rusia yang mempromosikan operasi militer Kremlin menggantikan saluran TV Ukraina. Bahkan mata uang rubel Rusia digunakan sebagai mata uang resmi kedua di wilayah Kherson dan Zaporizhia. Penggunaan rubel, bagian-bagian yang berada di bawah kendali Rusia. Penggunaan rubel diantaranya ditunjukkan pemerintah pro-Rusia dengan menawarkan pembayaran sosial satu kali sebesar 10.000 rubel, sekitar $163 kepada penduduk lokal. Selain itu, kantor layanan migrasi Rusia dibuka di Melitopol. Kantor ini menerima aplikasi kewarganegaraan Rusia melalui prosedur jalur cepat yang diperluas Putin ke penduduk wilayah selatan yang direbut. Di Donbas, 700.000 warganya telah menerima paspor Rusia. Pembuatan paspor Rusia dilakukan sebagai upaya konsolidasi kota-kota pro-Kremlin. Moskow juga membentuk administrasi kota dan menunjuk pejabat pro-Kremlin untuk mengatur pemerintahan. Pejabat tinggi Rusia mulai melakukan tur ke daerah menggembar-gemborkan prospek wilayah untuk diintegrasikan ke dalam Rusia. Wakil Perdana Menteri Marat Kusnulin mengunjungi Kherson dan Zaporizhia pada pertengahan Mei 2022. Dia mengindikasikan mereka dapat menjadi bagian dari keluarga Rusia. Kondisi demikian memperkuat cengkeraman Rusia di Kherson dan Dnipropetrovsk serta kota pelabuhan Mariupol. Sejumlah warga Ukraina tampak senang ketika wilayah mereka dikuasai oleh Rusia. Itu terlihat ketika di sejumlah warga Ukraina yang wilayahnya sudah dalam kekuasaan Rusia mulai menggunakan mata uang rubel dan paspor Rusia. Wilayah tersebut antara lain adalah Mariupol, Melitopol, Donbas, dan Dnipropetrovsk. Seorang warga Ukraina dari Mariupol bernama Vadim Romanova, 17 tahun, mengatakan bahwa dirinya sudah sejak lama ingin bergabung dalam negara besar Rusia. Menurut dia, bergabung dengan Rusia adalah salah satu mimpinya yang menjadi kenyataan. Dalam sebuah pernyataannya baru-baru ini dia mengatakan bahwa keinginan tinggal di Rusia sudah ada sejak dirinya kecil. Saya ingin tinggal di Rusia sejak kecil dan sekarang saya menyadari saya bahkan tidak perlu pindah kemanapun, kata Romanova. Di kota-kota yang diduduki Rusia di Ukraina Selatan, orang-orang dengan pandangan pro-Kremlin melakukan penggantian wali kota dan pemimpin lokal lainnya. Sambutan lainnya, bendera Rusia dikibarkan, siaran negara Rusia yang mempromosikan operasi militer Kremlin menggantikan saluran TV Ukraina. Bahkan mata uang rubel Rusia digunakan sebagai mata uang resmi kedua di wilayah Kherson dan Zaporizhia. Penggunaan rubel, bagian-bagian yang berada di bawah kendali Rusia. Penggunaan rubel diantaranya ditunjukkan pemerintah pro-Rusia dengan menawarkan pembayaran sosial satu kali sebesar 10.000 rubel, sekitar $163 kepada penduduk lokal. Selain itu, kantor layanan migrasi Rusia dibuka di Melitopol. Kantor ini menerima aplikasi kewarganegaraan Rusia melalui prosedur jalur cepat yang diperluas Putin ke penduduk wilayah selatan yang direbut.
Di Donbas, 700.000 warganya telah menerima paspor Rusia. Pembuatan paspor Rusia dilakukan sebagai upaya konsolidasi kota-kota pro-Kremlin. Moskow juga membentuk administrasi kota dan menunjuk pejabat pro-Kremlin untuk mengatur pemerintahan. Pejabat tinggi Rusia mulai melakukan tur ke daerah menggembar-gemborkan prospek wilayah untuk diintegrasikan ke dalam Rusia. Wakil Perdana Menteri Marat Kusnulin mengunjungi Kherson dan Zaporizhia pada pertengahan Mei 2022. Dia mengindikasikan mereka dapat menjadi bagian dari keluarga Rusia. Kondisi demikian memperkuat cengkeraman Rusia di Kherson dan Dnipropetrovsk serta kota pelabuhan Mariupol. Singgung kesehatan mental Presiden Ukraina Hungaria heran Zelensky meminta bantuan pakai ancaman. Ketua Parlemen Hungaria Laszlo Keffer mengatakan jika kondisi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menderita masalah kesehatan mental. Keffer mengatakan hal tersebut dalam sebuah wawancara dengan HIR TV, sekaligus menyebut jika Ukraina membutuhkan bantuan bukan dari sisi senjata untuk perang. Dia menunjuk kepada sikap Zelensky yang tidak sepenuhnya memadai sebagai seorang pemimpin bekas Republik Soviet di arena internasional. Saya tidak ingat bahwa pemimpin negara yang membutuhkan bantuan akan berani berbicara menentang siapapun seperti yang dilakukan Presiden Zelensky, kata Keffer seperti dikutip pikiranrakyat.com dari RIA Novosti. Lanjut Keffer, Zelensky tidak hanya menginginkan ambisi terhadap Hungaria, tetapi bahkan terhadap Kanselir Jerman Olaf Scholz. Keffer menilai Zelensky sebagai pemimpin negara yang membutuhkan bantuan tidak baik, menyisipkan ancaman. Politisi itu menekankan bahwa mereka yang membutuhkan bantuan biasanya dengan sopan memintanya, meskipun terus-menerus tetapi tanpa beralih. Mereka mengancam musuh, bukan mereka yang ingin berteman. Ada semacam masalah mental pribadi di sini Zelensky, dan saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan tentang itu, pembicara menyimpulkan. Sejak 24 Maret, Rusia telah melakukan operasi khusus untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Putin menyebut tujuannya perlindungan orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam kurangnya persatuan antara negara-negara barat. Hal itu dikatakan sang presiden lebih dari 3 bulan setelah dimulainya invasi Rusia ke negaranya. Negara barat dinilai belum bersatu membela Ukraina. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut, apakah ada kesatuan praktis di barat? Saya tidak menyentuhnya, kata Presiden Ukraina. Zelensky menekankan jika Ukraina membutuhkan dukungan dari Eropa yang bersatu. Apakah ada persatuan tentang aksesi Swedia dan Finlandia ke NATO? Tidak. Jadi apakah barat bersatu? Tidak, tambah Zelensky. Dia melanjutkan kekuatan yang nyata adalah mendukung Ukraina menghadapi invasi Rusia.